ada hidro dan karbon. Hidronya apa? Hidrogen. Hidrogen ya. Hidronya adalah hidrogen atau atom H. Karbonnya C. Dari atom karbon C. Oke, dari babnya hidro dan karbon. Artinya di bab ini kalian akan full belajar tentang hidrogen dan karbon. Dan lebih ke arah karbon karena hidrogen hanya menjadi penemannya karbon. Di mana ada karbon, di situ ada hidrogen. Di situ ada hidrogen, belum tentu ada karbon. Tapi kalau ada karbon, sudah pasti ada hidrogen. Oke, si karbon ini di kimia istimewa. Pertama, di materi tingkat SMA, dia punya satu bab khusus untuk dirinya dia sendiri, yaitu bab hidrokarbon. Di tingkat kuliah, dia punya kategori sendiri. Kalau kimia itu ada kimia organik, anorganik, kimia fisika, kimia analitik, kimia biologi atau biokim biasa disebut, dan yang lain-lain. Di hidrokarbon di karbon ini si karbon itu ada di bab ada di jenis kimia organik. Jadi kalau kalian buang sampah nih suka ada tulisan sampah organik, sampah anorganik atau non organik. Disitulah tempatnya si karbon di organik. Kenapa Bu karbon selalu erat sama organik? Karena karbon itu satu-satunya unsur di kimia yang bisa dipakai dalam hal positif dan negatif. Jadi kalau unsur lain bisa dipakai cuma dalam satu jenis, contoh misalnya oksigen. Oksigen kalian sampai kapanpun tidak akan pernah melihat bentuk oksigen, tidak akan pernah. Tapi kalau karbon, unsur atau atom yang bisa kalian lihat bentuknya dan bisa tidak kalian lihat bentuknya. Kalau nggak bisa dilihat bentuknya apa Bu? Contohnya ketika dia jadi gas di dalam tabung LPG. Kalian bisa lihat tabung LPG-nya, tapi kalian nggak bisa lihat gas di dalam tabung LPG-nya. Atau ketika dia menjadi pengisi baterai, kalian bisa lihat bentuk mereka dalam warna hitam. Atau pensil. Pensil itu adalah karbon. Jadi karbon itu fungsinya banyak di kehidupan kita ya. Jadi dia tuh salah satu atom dari kimia yang sangat-sangat kalau kita bahasanya anak kimia itu sangat-sangat disembah sama kita ya, karena dia bisa semuanya. Jadi semua orang kimia kalau kuliahnya nanti teknik, mau teknik industri udah pasti pakai karbon ya. Poli kalau kalian yang kayak plastik tapi bukan plastik tuh nama lainnya poli, depannya poli. Poligami mah nanti calon-calonnya mau jadi poligami. Dan yang lain-lain itu namanya tetap dari karbon atau utamanya dia adalah karbon gitu ya. Kayak karena karbon istimewa dan saya akan pakai papan tulisnya full, nanti nyatetnya nanti aja belakangan di rumah, gak usah di sini karena kita ngajar materi. Oke, yang pertama kita belajar tentang ciri khasnya atom karbon, yaitu kekhasan karbon. Saya singkat aja. C. Kata dasarnya khas ya. Apa sih khasnya atom karbon? Pertama, dia itu berada di golongan berapa? Berada di golongan 4. Berarti dia elektronnya ada berapa? Elektronnya ada 4. Karbon sudah pasti punya 4 elektron. Kalau karbon punya elektronnya 4, berarti 4 nih. Kalau elektron tuh atom itu sempurna kalau elektronnya berapa? 8. Berarti buat menjadi 8 dia harus berikatan berapa kali lagi? 4. Berikatan 4 kali lagi. Ini 4-4-nya dia pakai buat berikatan nih. Dia kasih ikatan. Berikatannya sama siapa? Tidak lain tidak bukan sama hidrogen. Kenapa harus sama hidrogen Bu? Kenapa nggak sama golongan satu lainnya? Ada lithium, ada natrium, ada rubidium dan teman-temannya. Karena di muka bumi ini satu-satunya unsur yang hanya punya satu elektron adalah hidrogen. Hidrogen itu kalau dulu bahasanya anak kimia waktu saya kuliah, dia ini adalah unsur yang paling baik. Ya, jadi kayak semua makhluk hidup tuh sebenarnya pengen kayak hidrogen. Hidrogen ini adalah unsur yang kalau dia tidak dibutuhkan, dia akan pergi dengan sendirinya. Dan kalau ada yang butuh, dia nggak usah dipanggil, dia bakalan datang. Jadi dia ini fleksibel, wajib ada, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, kayak gitu. Sekarang lihat, C tadi punya 4 ikatan. Untuk menjadi 8, dia harus berikatan satu-satu. Satu elektron berikatan sama hidrogen, berikatan sama hidrogen, berikatan sama hidrogen, berikatan sama hidrogen. Ada PEB-nya nggak? Nggak ada. Coba lihat ikatan antara C sama H nih, yang saya gambar ikatannya itu ikatan apa? Ayo pelajaran ikatan kimia. Dia jenis ikatan apa?
Kovalen. Jenis ikatan kovalen. Karena atom karbon adalah non-logam dan hidrogen non-logam. Non-logam sama non-logam kovalen. Artinya karbon tidak akan pernah menjadi jenis kovalen polar. Kovalen polar apa? Ayo, udah lupa. Kovalen ada PEB. Kovalen polar adalah kovalen yang punya PEB. Artinya si karbon tidak akan pernah punya PEB. Kenapa nggak akan pernah? Alasannya tadi, karbon punya 4 elektron. Dia wajib membentuk oktet. Kalau salah satu aja dia nggak berikatan, contoh ini tuh setiap satu ikatan terdiri dari 2 elektron, ya kan? Elektronnya C dan elektronnya H. Kalau saya putus elektronnya, hilang nih si hidrogen. Tadi saya bilang hidrogen adalah atom yang bisa hilang dan datang ketika dia memang mau hilang. Maka si karbonnya menjadi cacat, kurang 1. Dia cuma punya 7 elektron, gak bisa. Atau Bu, dia dilepas lagi 1. Dah, elektronnya yang gak ikatan ada 2. Total elektron karbon saat ini berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap nggak oktet, nggak boleh. Makanya dia tidak akan pernah membentuk kovalen polar. Dia akan selalu membentuk kovalen non polar. Jadi kalau ditanya apakah karbon punya jenis kovalen polar, jawabannya tidak ada. Dia wajib membentuk non polar. Dia tidak boleh punya elektron bebas. Meskipun jumlahnya cuma 1, tetap nggak boleh. Dia nggak boleh punya elektron bebas. Kayak karbon, kalau dia punya 4 elektron, tandanya dia wajib punya 4 tangan. Kita sebut mereka sebagai tangannya karbon. Jumlah tangan karbon tidak boleh lebih dari 4, yaitu 5 ke atas, atau kurang dari 4 nggak boleh. Pokoknya hukumnya mutlak harus 4. Ketika karbon bertemu dengan karbon lainnya dalam jumlah berapapun, sepanjang apapun, mereka kita sebut dengan nama rantai karbon. Ini yang istimewa, ciri khasnya karbon. Kalau oksigen berikatan banyak, oksigen ketemu oksigen, ketemu oksigen, ketemu oksigen, nggak ada namanya rantai oksigen. Terus hidrogen ketemu hidrogen, ketemu hidrogen, atau natrium ketemu natrium, ketemu natrium, nggak ada namanya rantai natrium. Cuma karbon yang boleh punya rantai, yaitu namanya rantai karbon. Sekarang lihat C yang sebelah kanan, ini saya tambahin. C yang sebelah kiri dulu, kita mulai dari kiri. Lihat C yang sebelah kiri. Cara mengetahuinya, ingat tanamkan dalam diri kalau tangan karbon harus ada 4. Lihat karbon yang sebelah kiri, baru ada berapa tangannya? 1. Tangan yang 1 ini ke sesama C. Berarti dia kekurangan berapa tangan? 3. Kekurangan 3 tangan. Gambarin 3 tangannya. Berarti yang 3-nya ini wajib berikatan sama. Ini kalau caranya masih anak kemarin. Kalian udah belajar ikatan kimia. Caranya kayak gini. Kalau udah di kelas 11 jangan kayak gini lagi ya. Saya udah nggak mau lihat ada yang nulis kayak gini. Kita harus sudah pakai ilmiahnya. CH3 yang tadi, tangannya karbon yang 3-nya lagi pakai H, langsung kita tulis dengan bentuk molekul, dengan rumus molekulnya, yaitu CH3. Sekarang lihat C yang tengah, ada berapa tangannya? 2. Berarti 2-nya lagi sudah pasti hidrogen. Berarti ada berapa hidrogennya? H2. Yang ini? H2. Yang ini? Yang ini? Ya, kayak gitu. Itu ciri khasnya si atom karbon. Dia tidak dimiliki oleh unsur lain. Ciri khasnya dia kayak gitu, ciri khas banget ya. Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 namanya jenis atom karbon. Oke, atom C punya 4 jenis. Oke, yang pertama ini namanya sama kayak di teori ekonomi atau sosiologi ya. Ada yang namanya primer. Kalau ada primer, ada namanya sekunder. Kalau yang temennya sekunder, tersier, terus kuaterner. Oke, yang primer dia mengikat. Bacanya gini ya, atom C mengikat 1 atom C. Yang sekunder
mengikat 2 atom C. Yang tersier mengikat 3 atom C. Yang kuartener mengikat 4 atom C. Lihat yang diikat atom C-nya, bukan H-nya, ya. Saya kasih contoh sini. Oke, saya kasih contoh kayak gini. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan. Oke, lihat kita mulai dari atom C sebelah kiri. Atom C sebelah kiri mengikat atau paling dekat dengan berapa atom C? Lihat pakai tanda ikatannya kayak gini. Yang nempel sama dirinya dia. C yang sebelah kiri dekat sama berapa C? 1 ya. Lihat ikatannya dia hanya menunjukkan ke C yang ini. Jadi jangan jawab sama 3C bu. Nih C nya ada 3. 1, 2, 3. Beda. C yang ini nggak berikatan sama C yang di bawah. Begitupun C yang ini nggak berikatan sama C yang di atas. C yang ini berikatan sama C yang di depannya doang. Berarti C ini hanya mengikat 1 atom C. Berarti namanya apa? Primer. Oke, yang ini Kuartener. Kuartener. ya, kuarter 4 ya, kanan, kiri, atas, bawah. Yang atas ya, dia cuma terikat sama C yang ini, berarti primer. Ini primer. Sekunder. Sekunder ya, C yang ini cuma mengikat atas dan bawah. Yang bawah primer. Oke, coba dilihat. Yang primer rata-rata dia CH berapa? CH 3. Yang primer CH3 ya. Berarti kalian ambil kesimpulan bahwa atom C primer akan selalu CH3. Yang sekunder CH2. CH2. Yang tersier CH. Yang kuartener C. C. Ingat dengan syarat atas, bawah, kanan, kiri harus C, bukan atom lain. Oke, sekarang misalnya di sini saya ganti dengan natrium. Berarti C yang di depannya ini Na ya. C yang di depannya menjadi atom C apa? Sekunder. Ya, jadi sekunder. Tetap fokus dengan teorinya bahwa sekunder mengikat 2 atom C. Tadinya dia mengikat 3, ada di kanan, di kiri, dan di bawah. Yang kanannya saya ganti jadi natrium, otomatis jumlahnya menjadi cuma yang di sebelah kiri dan di bawah. Jadi dia masuk ke dalam kategori sekunder. Jadi ingat fokus ya, meskipun ada senyawa lain atau unsur lain, tetap fokus sama yang dia berikatan sama dianya, atom C-nya ada berapa. Ini sampai sini paham? Masih gampang ya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu penggolongan hidrokarbon. Di buku paket ada, kalau mau dibuka. Kenapa ya? Gue kira ngantuk. Cocok anggrek. Oke, penggolongan hidrokarbon. Ada berapa jenis hidrokarbon? Ada Dua. Alimat. ada 2 ya.
Oke, yang pertama apa? Yang pertama namanya adalah alifatik. Yang kedua namanya alisiklik. Ya, ada alinya. Oke, yang alifatik artinya apa? Ya, yang alifatik artinya rantai terbuka. Yang alisiklik tertutup. Pakai rantai ya daripada nanti kalau nyatet. Ini saya karena kita buru-buru. Oke, yang alifatik terdiri atau terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah jenuh, yang kedua tidak jenuh ya, atau tak jenuh atau tidak jenuh, sama aja. Oke, yang jenuh dia cuma punya satu jenis, yaitu alkana. Yang tak jenuh ada dua, yaitu alkena dan alkuna. Oke, jenuh artinya apa? Ya, ikatannya tunggal. Kalau yang tak jenuh, kalau yang tak jenuh, rangkap. Oke, sekarang yang alkana. Yang alkana dia tunggal tuh berarti katanya berapa? Satu. Kalau yang alkena rangkap dua. Yang alkuna rangkap tiga. Oke, sekarang kita ke alisiklik dulu sebelum ke rumusnya. Alisiklik juga terbagi menjadi dua. Ada apa dan apa? Ada siklik aromatik. Yang siklik terbagi menjadi dua. Langsung aja jenis. Siklo alkana dan siklo alkena. Ngafalin jenuh dan tak jenuh tuh pokoknya hafalin kalau yang jenuh tuh ikatannya sendiri. Kalau yang tak jenuh, kalau ada rangkap dimanapun kalian berada pasti dia kategori tak jenuh. Yang aromatik dia ikatannya ya nggak ada ciri khasnya, ikatannya yaitu rangkap yang selang-seling. Dia cuma punya satu contoh yaitu benzena. Benzena sesuai namanya ya aromatik dari kata aroma. Jadi dia untuk wewangi-wangian ya. Kayak sekarang yang alkana. Alkana rumusnya apa? CnH2n+2. Kalau yang alkena alkuna CnH2n-2. Yang siklo alkana, lihat namanya belakangnya anak. Dia namanya alkana, kategori alkana. Tapi karena ada siklonya, maka dia turun satu tingkat dari alkana berarti menjadi alkena. Rumusnya yang sama, bukan gambarnya yang sama. Rumusnya sama kayak alkena, CnH2n. Yang siklo alkena belakangnya enak, turun satu tingkat. Berarti rumusnya kayak alkena, CnH2n-2. Oke, sekarang kita ke benzen dulu sebelum kita jelasin yang lain. Benzen itu bentuknya seperti diamond, ya. Bentuknya benzen seperti diamond. Oke, setiap lekukan atau bengkokan dari garis atau sudut apapun kalian bilangnya, itu adalah letaknya si atom C, ya. Oke, kemudian si benzen ini punya ikatan alkena, punya ikatan rangkap dua, tapi letaknya selang-seling. Jadi kalau misalnya di sini ada rangkap, kalau saya gambarin di sini ada rangkap, maka sebelah sini boleh atau enggak? Enggak boleh. Tadi saya bilang selang-seling. Kalau di sini ada, di sini enggak ada, berarti ada lagi di mana? Di samping yang berdiri. Terus di mana lagi? Ya, seron. Di seron. Oke, itu adalah bentuk dari benzen. Kalau bentuknya bulat.
Sekarang kalau Bu, maksudnya apa sih nggak ngerti? Gambarin pakai atom C. Bayangin nih setiap bengkokan ada atom C. C atas. Bengkok kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. C, C. Turun, 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 turun. C, C. Kemudian satu di bawah. Ini adalah bentuknya kalau kalian pakai atom C. Nggak akan kelihatan kayak diamond, malah jelek. Jadi kesimpulannya belajar hidrokarbon itu kalau baru bisa banget kalian akan bermula dengan bikin kayak ginian. Masih dalam bentuk CH3, CH2, 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 CH3 atau kayak gini. Nanti kalau udah ke belakang kalau saya nulis soal kagak pakai C atau H lagi, artinya di setiap bengkokan sini ada si C-nya. Sekarang lihat setiap C nih di setiap bengkokan udah ada berapa tangannya? Udah ada. Setiap C udah ada 3. Setiap C, setiap satu C sudah punya 3 tangan. Berarti dia kurang berapa? 1. Lengkapin satunya pakai H. Berarti di sini CH, Oke, kalau ditanya di soal berapakah rumus molekul dari benzena? Jawabannya berarti berapa? Berapa rumus molekul dari benzena? C6. Ya, rumus molekul itu rumus senyawa. Gua bingung. Oke, sekarang kita masuk ke alkana. Sampai sikloalkena. Contohnya dulu. Ini kenapa ada nama Sandro terukir di sini? Ibu biasa aja ibu. Oke, alkana. Alkana. Di sini rumusnya CnH2n plus 2. Saya ambil contohnya kita sama-sama dari atas sampai bawah. Saya punya C4 berarti H-nya berapa? 10. 2 kali 4 tambah 2. Ya, lihat rumusnya. CnH2n plus 2. Berapa? 10. Gambarinnya kayak gimana Bu? Gambarin C4. 1, 2, 3, 4. Kasih ikatan setiap antar C. 1, 1, 1. Tinggal lengkapin H-nya. Yang sebelah kiri berapa? H3. Saya gak tulisinnya H3C boleh atau enggak? Boleh. Sama aja CH3 atau H3C. Yang penting yang jumlahnya 3 adalah si H. Jangan C3H. Kalau kayak gitu salah ya. Ini yang tengah 2 CH2 CH2 CH3. Itu hanya bener nggak 10? Berarti bener rumusnya teruji. Sekarang yang alkena, kalau C-nya 4, H-nya 8. Caranya kayak gimana? Gambarin sama. Ada C-nya 4. Kemudian bikin ikatannya 1, 1, 1. Ada rangkap 2 nih, alkena rangkap 2. Saya gambarin ceritanya di tengah. Saya gambarinnya. Berarti yang sebelah kiri C berapa? CH3. Yang tengah CH doang. Ini CH yang ini CH3. Ya, sekarang yang ini C4 H berapa? 6. Gambarin lagi C. Yang mana? Ikatannya satu-satu dulu. Mau gambarin, saya gambarin mekanisme Yang mana kan C-nya ada 3. Berarti C yang ini 3. H3. C aja. Yang ini CH berapa? CH aja. CH1 atau CH aja ya. Oke, ini bentuknya lihat beda-beda. Itu yang menyebabkan kenapa jumlahannya semakin berkurang. Lihat. Biasanya CH3 itu adanya di mana? Pojok. CH3 biasanya adanya di mana? Ujung, pojok, pinggir, apapun bahasanya, intinya dia tidak mungkin ada di tengah. Kenapa nggak mungkin ada di tengah? Lihat semua atom C yang ada di tengah.
Kalau dia ada di tengah, maksimal ikatan yang dia punya aja udah 2, itu minimal maksudnya. Maksimal yang berikatan selain C sama C berarti dia tinggal punya jatah 2 lagi, mau nggak mau dia pakai sama hidrogen. Jadi dia nggak mungkin ada CH3 letaknya di tengah. CH3 pasti letaknya di ujung, ya di ujung. Di situ juga tadi digambarnya semuanya di ujung. Tapi kenapa Bu ini di ujung CH? Lihat, karena ikatannya dia udah ada 3. Itu yang menyebabkan dia kenapa semakin banyak ikatannya maka semakin berkurang H-nya. Tadi alasannya, H-nya melepaskan diri. Misalnya tadi CH3 sama CH3. Kalau dijabarin kayak tadi gambarnya pasti ada gambar ke atas H, ke kanan H, ke bawah H. Diputusin deh ikatannya, makanya dia bisa membentuk ikatan rangka. Karena elektron C ketemu sama elektron C tinggal bergabung. H-nya udah nggak dibutuhin lagi, jadi dia pergi. Makanya berkurang 2 setiap satu turun tingkat dari alkana turun dari 10 menjadi 8, dari 8 menjadi 6. Dari alkana ke alkuna berarti berkurangnya 4. Sekarang kita ke sikloalkana. Nama belakangnya alkana. Alkana itu tadi jenuh. Jenuh itu tunggal ikatannya. Tapi kenapa rumusnya kayak alkena? Karena dia rantai tertutup. Kalau misalnya saya pakainya C4 lagi, berarti H-nya berapa? H-nya 8. C4 berarti punya 4 sudut. Nih tadi. C6 punya 6 sudut atau 6 lekukan. Kalau ini C4 berarti 4 lekukan. Berarti membentuk apa? Persegi. Betul. Bikin C membentuk persegi. Kasih ikatannya. Oke. Alkana ikatannya tunggal. Perlu saya kasih rangkap 2? Enggak, karena dia alkana. Udah kayak gini aja. Terus tadi penyebabnya kenapa rumusnya sikloalkana kayak alkena, bukan kayak alkana? Lihat, apakah dia punya ujung? Enggak ada. Jadi kalau kita lengkapin, dia cuma 2. Ini 2. Ini juga udah punya 2, berarti 2. Ini juga 2. Gak punya H ujung. Sedangkan kalau gambarin lurus bandingin, mereka sama ya, jumlah C-nya 4. Yang ujung mereka punya H-nya 3. Sedangkan ini semuanya hanya cuma 2. Makanya rumusnya jadi hanya cuma 8. Karena dia nggak punya CH3. Kalau ada CH3 berarti nambah H-nya. Kalau tertutup nggak akan pernah punya CH3 karena dia tertutup. Ya. Oke, sekarang yang sikloalkena C4H 6. Sama kayak tadi, bikin persegi C 1, 2, 3, 4. Tapi dia alkena, ada ikatan rangkapnya. Saya kasih di sini. Berarti setiap C udah punya berapa tangan? 2. Ada yang 2, ada yang 3. Ada yang 2, ada yang 3. Betul. C yang ini udah berapa tangan? 3. Berarti kurang berapa? 1. Kita kasih yang ini ini A2, yang ini A2. Bisa? Gampang. Bedain ya gambarnya. Sikloalkana tetap ikatannya rangkap 1 doang, cuma rumusnya kayak alkena. Sikloalkena rumusnya kayak alkuna, tapi gambarnya tetap alkena ya. Oke, kalau udah kita ke poin nomor 4. Judulnya pindah barisan ber. Bisa pindah. Pindah dah. Migrasi. Aduh, udah lama lagi di sini. Ada enggak? Dari situ aja. Ngomong. Biar kecil. Oke, kita sekarang belajar cara memberikan nama hidrokarbonnya ya. Cara memberikan nama itu bangku di atas padahal kosong. Nama rantai utamanya. Oke, sekarang di sini buat menentukan rantai utama kita belajar jumlah atom C atau angka dalam kimia. Kalau ini hafalan ya. Kalau dia jumlah atom C-nya 1, jumlah atom C-nya 1, nama depannya adalah met ya. Kalau 2
Kalau 3 But. 5 pen, bahasa Inggris ya, pakai T. 6 hack. 7 sama bahasa Inggris hack. 8 dari oktet, ambil depannya doang. 9 10 D. Oke, kalau yang di bimbel-bimbel yang mengajarkan pakai A, misalnya meta, eta, propa, busta, penta, heksa, dan seterusnya sampai deka, jangan dipakai apabila mereka bertemu dengan ena dan una. Alkena tuh berarti ena, aluna tuh una. Karena nanti kalian bakal nyambungin, misalnya jadi meta, ena. Padahal harusnya metena. Jadi A-nya jangan dipakai. Makanya hafalinnya depannya aja. Ya, kalau ena berarti jadi ena, jadi metena, etena, propena, dan seterusnya. Oke, kalau ada rantai utama, kita punya yang namanya di sini aja. Kita punya yang namanya koin B. Kalau ada rantai utama, ibaratnya pohon, ada cabang utama, dia ada rantai, ada pohon utamanya, dia punya cabang, nama cabang alkil. Oke, nama cabang alkil dia punya rumus. Rumusnya sama kayak alkana. Rumus alkana apa? CN2N+2. Emang kelihatan Prabu? Oke, tapi dikurangin 1 berarti jadi apa? CN2N+1. Plus 1. Betul. Dikurangin 1. CN, ya rumus dari sananya. Oke, rumus ini waktu saya SMA saya nggak pernah pakai karena saya harus ngapalin 2 rumus. Buat orang yang biasa menghafal rumus itu bagus. Tapi kalau suka keliru kayak saya, kalian tinggal hafalin pokoknya cabang alkil tuh kayak alkana, tapi hanya berkurang 1. Contoh, tadi alkana C4 H-nya berapa? 20. Berarti kalau dia berkurang 1 jadi 9. Kayak gitu. Pokoknya ngitungnya kayak alkana aja, tapi dia berkurang 1 kayak gitu ya. Kita sekarang kasih nama cabangnya dari C nomor 1. C nomor 1 berarti hanya berapa? 3. Ayo lanjut baru dikit. 3 dari mana? 2 kali 1 tambah 1. Ya, 2 kali 1 ditambah 1. 2 kali 1 1 ditambah 1 3. CH 3. Kalau C2 hanya berapa? 5. 5. Kalau C3 hanya berapa? 7. Kalau C4 hanya 9. C5 hanya 11. C6 hanya 13 ya, dan seterusnya bikin sendiri ya. Oke, sekarang kita kasih nama. Namanya sama kayak ini. Tapi kalau tadi rantai utama belakangnya ngikutin. Kalau di alkana berarti jadi met tambah ana metana. Kalau alkena met tambah ena jadi metena. Kalau sekarang belakangnya tambahin il. Jadi C1 depannya apa? C1 depannya apa? Ditambahin il jadi metil. C2 depannya apa? Ditambahin il jadi C3 Profil. profil. C4 Butil. C5 pentil. Jangan nyebut pentil. Ingat pakai E bukan E ya. Pentil bukan pentil. Awas sih nanti kalau kalian suka ngobrol-ngobrol ya, emang sih anak IPA ntar ngobrol, iya tuh C5 tuh pentil. Nanti adik kelas kalian jadi apa? Kimia. Oke, kalau C6 berarti bukan dekil, dekil ya.
Anak itu C10 banget sih. Mereka nggak akan ngerti kalau bukan anak IPA. Tapi kalau anak IPA ngerti. Misalnya kalian punya teman anak IPS atau bahasa, kalau kalian kan anak bahasa, kalau anak yang kakak kelas 12 itu mereka punya anak IPS. Mereka suka bilang kayak gitu yang cewek-cewek. Bu, si ini anak IPS ini C10 banget bu orang kayak gitu. Karena saya nggak ngerti. Saya cuma tahu dari mereka. Apa sih C10? C10 bu, C10 depannya apa bu? Dek. Kalau cabang apa bu? Dekil. Dekil bu katanya gitu. Jadi mereka yang ngatain sendiri. Dekil ya, bukan dekil. Yang ini pentil, bukan pentil ya. Mau diingetin. Dan sekarang kita belajar cara ini poin A, B yang C. Cara urutan deh, jangan cara. Urutan nama. Oke, yang pertama. Poin pertama berarti C, poin pertama. Poin pertama, tentukan rantai terpanjang. Tentukan rantai terpanjang. Yang kedua, tentukan rangkap. Rangkap harus di nomor prioritas. Yang ketiga, cabang. Yang keempat, tulis berdasarkan abjad. Tulis berdasarkan abjad. Oke, nomor 2 dan 3 prioritas. Kalau rangkapnya nggak ada berarti skip di nomor 3. Skip nomor 3 juga prioritas. Kalau tidak ada rangkap. Jadi kalau ada rangkap sama cabang, urutan yang pertama lebih prioritas rangkap. Prioritas itu di nomor kecil apa besar? Kecil apa besar? Besar. Kalian kalau yang cewek-cewek jadi pacar maunya nomor 1 atau nomor 10? Nomor 10. satu lah. Nomor 1. Berarti prioritas itu ada di nomor kecil ya. Gak harus nomor 1. Misal perbandingannya nomor 2 sama 5, berarti lebih prioritas 2. Nomor 10 sama 20 lebih prioritas 10. Pokoknya pilih yang nomornya lebih kecil. Contoh pertama. Oke, contoh pertama. Saya kasihnya yang gampang dulu. Oke, contoh pertama. Nanti kita semakin ke belakang contohnya semakin rumit ya. Oke, contoh pertama ini masih basic banget. Meskipun nanti soal ujian gak akan ada yang semudah ini ya. Oke, lihat. Kita belajarnya step by step dari yang paling gampang dulu. Lihat, langkah pertama, tentukan rantai terpanjang. Cara nentuinnya kayak gimana bu? Cara nentuinnya, tentuin hitung dari C sebelah kiri ke kanan jumlahnya ada berapa? 4. Dari kanan ke kiri 4. Dari kiri ke kanan ke bawah 5. Sama-sama 4. Kalau sama-sama 4 nggak usah pusing, berarti ambil aja yang lurus, nggak usah belok-belokin ke bawah. Oke, ambil yang lurus kita jadikan sebagai rantai utama. Rantai utama yang di luar yang saya lingkarin berarti dia namanya adalah cabang. Dia namanya adalah cabang. CH3 ini 3 ya. Oke, sekarang ngasih nomor urutnya. Ada rangkap nggak? Nggak ada. Kita skip ke cabang. Cabang harus ada di nomor yang kecil. Kita kasih nomor C di rantai utama, bukan cabang. Urutin. Kalau saya kasih nomor C, nomor 1 dari sebelah kanan, C nomor 1. 1, 2, 3, 4. Cabangnya ada di nomor berapa? 2. Kalau dari sebelah kiri, cabangnya ada di nomor berapa? 3. Lebih dekat yang mana? 2. Dari kanan. Berarti kita kasihnya dari kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti ngasih namanya, tulis berdasarkan abjad. Ini cabangnya sendirian, jadi nggak usah pusing. Nomor cabangnya ada di C nomor berapa? 2. CH3 apa namanya? Metil. 2 metil. Nulisnya
pakai strip. Kalau nggak mau pakai strip, dempetin, nggak boleh pakai spasi ya. 2 metil. Rantai utamanya ada berapa jumlahnya? 4 depannya apa? Wood. Terus ini katanya tunggal apa rangkap 2 apa rangkap 3? Tunggal itu alkana, ambil belakangnya anak, berarti namanya utana. Bisa? Contoh lagi apa ini lagi? Contoh lagi Bu. Ya ini namanya, kan kita lagi belajar nama, penamaan hidrokarbon. Namanya adalah 2 metil butana. Rantai utamanya 4. Dia alkana, ambil anaknya buat nama belakangnya. But, C kan 4 but depannya, berarti jadi butana. Cabangnya metil, ada di C nomor 2. Oke, contoh soal nomor 2. Oke, ini contoh soal selanjutnya. Cari rantai terpanjangnya kemana? Ke bawah Bu. Dari mana ke mana? Ke bawah ke bawah. Dari kiri Bu, dari kiri bawah. Dari kiri ke bawah. Dari kiri ke bawah. Oke. Kalau udah, sekarang tentuin ngasih nomornya dari C yang ujung di bawah atau C yang ujung di kiri. Di bawah. Dua-dua Bawah masih Bu. Lihat dong, prioritas siapa? Rangkap. Kalau dari bawah sini rangkapnya ada di nomor berapa? Nggak ada. 3. Rangkap yang mana? Kiri tuh. Rangkap ini kalau nomor satunya dari sini rangkapnya ada di C nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Ada dia di antara 4 dan 5. Ikutin angka yang kecil. Rangkapnya di nomor 4 kalau dari bawah. Kalau dari kiri rangkap di nomor berapa? 1. Berarti lebih prioritas mana? 1. Dari kiri. Berarti ngasih nomornya dari kiri. 1, 2, 3, 4. Oh, bukan pakai rangkap baru. Dah, kasih namanya mah tetap cabang duluan. Cabangnya siapa? Cabangnya CH3. Ada di C nomor berapa? 3. Ada di C nomor 3. Berarti namanya 3 metil. Rangkapnya di nomor berapa? 1. Metana. Metena. Iya, pentena. Kenapa belakangnya enak? Karena rangkapnya 2. Kalau rangkapnya 3, Pentil. pentuna. Bisa? Gampang ya. Apa Prabu? Pasti bisa. Udah? Lagi? Udah belum? Kita itu jadi situ. Kalau misalnya rangkap kita pakai cabang. Pentil. Metil itu. Pentil. Oh, Ini cabang. Pentil. Rantai utama lihatnya yang ini di depan. Oh, Maju dong. Siapa? Dihajar. Majuin. hah? Majuin. Ada pala lu yo. Gue mau sendiri. Letak rangkap. Letak rangkap. Kenapa? Ya, misalnya rangkapnya saya geser ke sini. Ya, berarti jadi 2 pentena. Siap. Tiganya dari mana? 3 meter. Tiganya.
dari yang cabang berapa? Oh, dari cabang sih. Tiganya itu yang ditanya. Dari cabang kan? Oke, udah. Ini soalnya. Oh, iya. Silakan tentukan pertama langkah kita apa? Hitung dari mana ke mana? Dari kanan kiri. Kanan ke kiri bu. Kanan ke kiri. Kiri ke kanan ke kiri. Gimana aja bu? Kalau dari kiri ke kanan berapa? 7. Dari kanan ke kiri? 7. Kenapa nyebutnya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan? Beloknya di mana? Yang sehat. Belokan ke berapa? Tiga bu. 5 bu. 5 belok. Lagi bu. Sekarang lihat cabangnya. Ada rangkap nggak? Enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada lihat cabang. Lebih dekat dari C yang mana? Bawah apa kanan? Bawah sama aja bu. Kalau dari sini cabang pertama di nomor berapa? 3. Kalau dari sini? 4. 3. 1, 2, 3. Betul. Berarti mau dari kiri apa kanan? Mana aja. Kanan kiri. Dari mana? Kanan baik bu, kanan baik. Oke, sekarang lihat cabangnya yang sama atau sejenis ada di nomor berapa sama berapa? 3. Di nomor berapa sama berapa? 3 sama Nomor 6. 6. Oke, dirangkum dulu sama kalian kecil ya, jangan langsung tulis nama biar tahu yang ada 2 siapa. Tadi di nomor 3 dan 6 ada metil. Terus siapa lagi? Di nomor 4 ada siapa tuh? Kalau nggak tahu jumlahin. Dia ada 2. C-nya ada berapa? C2 hanya C2H5 apa cabang lagi? C-nya 2 hanya 5 cabang. Pentil. Dia ada di C nomor berapa? Ada di C nomor 4 cabangnya Etil. Metil. Terus ini siapa nih? 5. Oh iya. Bentuknya segitiga. Profil. Ya, dia namanya iso ya depannya. Kalau nggak lurus bentuknya bengkok. Pokoknya kalau kalian nemuin cabang bentuknya bengkok, mau bentuknya ke atas, ke bawah, ke kiri, nggak lurus nih, nggak kayak gini. Ini kan lurus nih. Ini nggak bengkok ya, ini lurus ya. Cuma dia dibengkokin sekali doang. Tapi kalau di sini ada lagi, itu baru namanya iso. Depannya iso. Jumlahnya hitung berapa nih mereka? C-nya ada berapa? 3. H-nya totalin. 6. Ini salah, ini CH3. 7. C3H7 apa namanya? Berarti di cabang nomor 5 ada Isopropil. Isopropil. ada isopropil. Cabang. Dah. Oke, sekarang lihat nomor 4. Tulis berdasarkan abjad. Urutin nih, metil M, etil E, isopropil I. Siapa yang duluan? Tulis E, berarti 4 etil terus iso. 5 isopropil. Isopropil 3,6. Kalau ada 2
pakai di depannya. Dimetil. Rantai utamanya berapa? Tanah. Tanah ya. Bisa? Siap bisa. Coba di mana? Insya Allah. Tanah ya. Itu apa? Kalau ada 3 berarti apa? Abdul Kalau 2 di, kalau ada 3 tri, kalau 4 Siras. Don nggak? Oh, enggak deh. apa sih Prabu? Ini ada soal. Ntar ulangan nih. 100. Ibu saya beda kewajiban Bu. Belajar yang benar. Kewajiban katakan dulu. Kewajiban ya Bu. Mau ngecok. Oh iya. Nah ini soal Bu. Ibu tadi apa? Banyak kan kampus kan sama-sama 4 ya. Kan itu langsung ke sini. Emang kenapa? Emang kalau saya tidak kenapa? Bentuknya beda lagi. Kenapa nggak bagus? Prabu mau diputusin. Parah Bu, nggak sopan Bu. Di sini cahaya ya. Kocak lu. Oh iya ya. Oke, di sini ada 4 soal. Harusnya ini soal untuk buat yang mau maju ke depan, tapi karena kita mau ulangan, jadi kita kerjain bareng dulu ya. Yang nomor 1 nggak usah saya kerjain, tentuin sendiri. Saya nungguin dari kalian apa jawabannya. Susah dari mana sih nomor 1? Tuh. Iya, semuanya bikin nama. Nih, di sini nih. Berisik banget tuh. Pasisan. Bener, Cok, lurus kan ini nomor 1 Ibu. Ya udah tentuin apa namanya. Dari kiri apa tidak? Dari kiri. Sama aja sih kiri kan. 1, 2, 3. Tuh, 2. Kalau bisa coba di nomor 1. Tekstil ya Bu ya? Ya. Cabang nggak bisa di nomor 1 Bu. Ya nggak bisa. Ya Bu, Itu kan nomor 2. tekstil. Eksil apa? Itu bukan. Bu, ono nama kan hex ya? Iya. Tambah ya, Bukan juga.
eksil bu. Kalau bisa nggak kalau sebagai cabang tuh bisa. Ada cabang. Ya Allah, saya juga sapuin belum banget. Gak bisa, sapuin nomor 1. Kalau hak doang gitu nama jadi cabang apa bu namanya? Cabang biologi. Kalau itu kan nggak yang lantai jadi kita bahasanya bu modal aja gitu. Kalau ini masih. Lah kalau kayak gitu Itu kan ada sih 1 ya? Oh, metil bu, metil. Ya, Iya, metil apa namanya? metil. Bu, Apa? Betul. Baru aja udah jauh. Oh iya. Kan cabangnya dua. Oh ini jadi kenapa gitu bu? Aja satu, dua. oh di metil bu. Coba Antul, maju Antul. Karena dua. Nih si Prabu nggak ngerti. Kok bisa kalau dua jadi Kak Edi, sats. Kan dua emang bisa. Kalau dua emang biologi. Lah, Cabang biologi Serius? itu ada banyak. Kalau sebenarnya itu namanya Bisa dijelasin kan? jelasin lah. Dimpuk nih. Pokoknya paling panjang kan ini. Ya. Terus Dua. H ini kan nggak ada C-nya, berarti bisa aja ditulis ini H2 di sini. Iya. Ini dihapus. Ah, boleh. Udah gitu. Terus apa ya? Oh, namain. Dinamain paling deket kan dari sini nih, berarti. nomorin namanya. Oh ya. Namain. Nomorin. 3, 4. Nah, udah gitu di mana nih cabangnya? Bawah. Dua. Karena ini dua, ada dua gitu. Ya, ya. Jadi ditulisnya 2 kali, 2,2. Terus ini kan CH ini kan Ada metil. Ada 2 jadi dimetil. Terus di sini ada 4 berarti butana. Udah. Nah, gampang ya, itu gampang banget soalnya tadi. Sabu, astaga. Gampang, 2,2. Jangan pernah nanya ada cabang H atau nggak ada. Ingat kalau H terikat sama C, dia nyambung. Tadi saya udah jelasin yang CH3 kalau di ujung nih, yang tadi sini C, misalnya sini H. Tadi saya udah bilang nggak boleh lagi nulis kayak gini karena ini masih anak baru kemarin kalau nulisnya kayak gini masih dijabarin. Maka hapus H-nya. Kita jadiin dia sebagai CH3. Jadi kalau melihat C kayak tadi ada H atas bawah yang nggak usah bingung, berarti dia sebenarnya CH2, ini jadi hapus. Oh gitu. Nah, sekarang ke nomor 2. Oke, nomor 2 ini udah soal level up tingkat OSN ya. Tapi OSN masih kabupaten, masih level bawah nih. Wah, Masih cuma kayak gini doang. Tadi saya udah jelasin waktu di benzen, setiap lekukan, bengkokan atau sudut adalah letaknya si atom C, ya, letaknya si atom C. Jadi tanpa saya jelaskan nih, di setiap bengkokan itu adalah letaknya si atom C. Sekarang kerjain nomor 2. Tentuin rantai terpanjangnya dari mana ke mana. Ini. Kayaknya di mana aja? Oh, CH5H3 bu. di sini C. apa sih bro? Iya nggak? C-nya ada 5 bu. Rantainya. Terpanjang ada berapa? 3. Oh, 4. Dan 3 ini bu. 1, 2, 3. Abangnya 3 bu. Rantai terpanjangnya dulu 1. Yang dicari rantai terpanjangnya cowok bukan cabangan. Oh, nanti. Kalau misalkan di sini ada, kita sini nggak ada. Berapa paling panjang? Dari mana ke mana? Dari sini ke bawah ke CH3 atas atau yang mana? Paling atas atau yang mana? Semuanya. Semuanya sama bu. Emang sama? Kecuali yang Sama. di bawah. Lah kok dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kecuali
Udah dari bawah ke atas itu Bu. Dari H3C sampai di H3. Sama Bu. Ini. Sama Bu, 5. Oh itu Mana? bu step H3C yang ke bawah. Sama nggak sih? Belok. Kiri. Berisik banget, Prof. Oke, ini rantai utamanya. Tentuin cabangnya nomornya dulu. Kita mau nentuin nomor dari yang paling terdekat sama cabang. Kanan. Dari kiri apa dari kanan? Kiri. Kiri. Kanan. Kalau dari kanan cabang pertama ada di C nomor berapa? 2. 2 ya cabang. Kalau dari kiri atau dari bawah cabang pertama ada di nomor 3. 1, 2, 3 ada di C yang sini. Berarti lebih dekat dari kanan. Kita kasih nomor. Sama aja, Cok. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Sekarang cabangnya kita punya di sini, di sini. Cabangnya sama semua atau enggak? Sama. Sama. Metil. Enggak, Prof. Berarti Cabangnya sama semua atau enggak? Sama. Sama semua atau enggak? Sama. Makanya sama-sama 3. Perhatikan gambarnya beda. baik-baik. Sama semua atau Tidak. enggak? beda. Tidak tahu. Beda bu. Sama atau enggak? Beda. 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 Apa yang beda? Itu di gua bu. Yang mana? Yang itu di Yang gua. di keempat apa? Etil. Etil, betul. Ini ada lengkupan. Di sini tempatnya siapa? C. Tempatnya si CH2. Kenapa bisa CH2? Karena kelihatan dari tangannya. Betul. Tangannya ada 2, berarti dia CH2. CH2. Nih cabang selanjutnya. Oh. Kali kita kasih nomor dari kanan. Berarti sekarang kita kasih nama. Ada metil, ada etil. Siapa duluan yang ditulis? Etil. Ini ada di nomor berapa? 2. 4. Etilnya 4. Sandro. 4 etil. 2,3 metil. Metil. Heksana. 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 Oke. Heksana Nah, nomor 3 ngerjain sendiri. Udah dikasih gambarnya kayak nomor 2, cuma bedanya dia menghilang. Gak usah dijelasin, setiap di ujung sudah pasti letaknya siapa? CH3. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Kalau ada soal kayak nomor 4 nih bereretan kayak gini, tinggal nulis berurutan. Ingat, setiap setelah CH pasti akan ada tanda ikatan. CH, ikatan, CH2, ikatan, CH, ikatan CH2. Intinya setiap jeda C nggak mungkin mereka nempel. Contoh, CH3 tanpa nggak ada ikatan, ini nggak mungkin. Pasti dia ada ikatan. Padahal CH2, CH3 kalau digabung adalah C2H5 kayak gini tadi. Tapi tetap harus pakai ikatan. Nah makanya gambarin dia pakai ikatan. Berarti urutin. Pertama ada CH3, kemudian depannya ada C. Berarti CH2. Lanjutin lagi. CH. Setelah CH ada CH3 di dalam kurung. Mungkin nggak kalau setelah CH saya tulis CH3 terus C? Tidak. Enggak. Lihat, karena CH3 tidak mungkin ada di tengah. Dia harus ada di ujung atau di pinggir, ya. Berarti si CH3 ini terikatnya sama siapa? CH. Tulis di bawahnya. Kenapa Bu sama CH? Karena dia tertulisnya setelah CH. Kalau dia tertulisnya setelah C, berarti dia berikatannya sama si C gitu. Berarti ini saya hapus. Berarti setelah CH kita lanjutin ke siapa? C doang. Oke, kemudian C doang ini mengikat 3 CH3. Lihat CH3-nya jumlahnya ada 3. C ini tangannya baru berapa? 1. Baru 1. Pas banget ada CH3 jumlahnya 3. Tinggal taruh di kanan kiri sama bawahnya. Di atas bawah sama kanannya. Berarti ini CH3.
CH3, CH3. Udah, baru tinggal kasih nama kode kayak gitu. Udah bisa kan? Namanya siapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8.